Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel ID Selalu di Hati. Malam ini kita akan kupas berkaitan dengan relief, di mana relief ini menyimpulkan lubang 9 yang ada Di pada dalam tubuh diri kita. manusia. Ada mata, hidung, telinga, mulut dubur, dan mano mano ya, dan lubang itu. Jadi nanti Prof. Mpogandrung akan menjelaskan makna-makna dari lubang ini, karena ini tentu maknanya sangat dalam. dalam sekali. Jadi nanti Prof. C. Kuncung dilarang celemang-celemong. Saya sendiri akan mendengarkan. Ya, siapkan Tema- pelampung ya, biar gak tenggelam ya. Berarti tema malam ini adalah Tema malam ini adalah membahas tentang hidup yang berkehidupan, bagaimana kita akan mengupas tuntas tentang kehidupan di dalam diri kita. ya, Bagaimana kita langsung saja kepada Profesor Mugandrung. Mpogandrung. Karena kita harus mengenali diri kita dulu, baru kita mengenali Tuhan. Kenalah dirimu, baru Mengenali Oh. Tuhan. mengenal Tuhan. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rayu, wabarakatuh. rayu. Saat ini kita berada di Komplek Candi Rasa, masih di dalam area Candi Joglo juga. Tepatnya di relief penemuan. Kebetulan saya sendiri yang menemukan ya, di perjalanan spiritual saya di lereng Gunung Lawu, yang bisa kita evakuasi disimpan menjadi literatur dari Candi Joglo ini. Ini merupakan salah satu relief tentang bolongan songo pada tubuh manusia. Secara khusus ini bisa dikatakan sebagai kitab teles kehidupan. Jadi di kehidupan itu ada dua kitab. Ya. Satu kitab teles, dua kitab kering. Ya kan? Kitab teles inilah yang menempel pada tubuh kita karena terbasahi oleh elemen air, api, tanah, dan udara yang melekat pada hidup. Yang tergambarkan menjadi panca indera di dalam kelengkapan tubuh kita. Nah, di sini sangat jelas sekali ada relief dengan pahatan kedua mata, ada relief pahatan kedua telinga, kedua hidung, terus mulut, ada juga kemaluan, dan juga ada dubur itu sendiri. Yang mana ini kita bawa kemana-mana sebagai ungkapan puji syukur terhadap hidup pada diri kita. Satu lubang ini tertutup atau rusak atau sakit, maka esensinya kita seluruh tubuh akan merasakan sakit pula. Maka bagi kita yang saat ini merasa baik-baik saja ya, diberi kebelimpahan kesehatan dengan panca indera yang lengkap dan normal, bersyukurlah. Karena itu adalah anugerah kehidupan yang tiada batas. Nah, menyikapi dari relief yang ada di sini, maknanya apa saja sih? Nah, perlu kita ulas satu persatu. Ya. Mulai dari mata. Mata ya, mata. ya. Bahwa manusia itu dicipta Tuhan dengan kelengkapan indera pada tubuhnya. Nah, mata ini memberikan isyarat bahwa kita melihat semua objek ciptaan di alam semesta ini sebagai bentuk persepsi. Apa ini wujud persepsi? Pandangan hidup. Ya kan? Pandangan hidup saya, pandangan hidup Bang Edi, pandangan hidup Mas Kunjung bisa sama tapi memiliki persepsi yang berbeda, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Ini memberi ulasan bahwa manusia di dunia ini syarat dengan kesemuan kalau dia hanya melihatnya pada mata saja, karena memunculkan persepsi beda-beda. Ya. Terus yang kedua adalah relief telinga. Telinga ini menggambarkan tentang asumsi. Persepsi dan asumsi menjadi dasar keyakinan kepercayaan kepada sang pencipta masing-masing. Di mana mata ini menggambarkan tentang pandangan hidup terhadap apa yang dia percayai di saat dia melihat secara langsung. Katanya bersaksi, Bos. Iya. Nah, kalau bersaksi harus melihat, ya kan? Betul. Nah, di saat kamu percaya apa yang kamu lihat, ditambah dengan apa yang kamu dengar, akan menjadikan nilai-nilai di dalam kehidupan masing-masing. Nah, selama ini orang menggunakan dua dasar ini sebagai konteks keyakinan kepercayaan kepada Sang Penciptanya. Apakah ini sudah cukup? Apakah ini sudah dikatakan sempurna? Belum. Karena kita hanya mengandalkan dua indera. Masih ada indera 7 lainnya yang perlu kita bahas juga. Ya, hidung. Betul. Hidung inilah menjadi dasar hubungan antara Sang Pencipta dengan diri kita lewat angin yang masuk di dalam hidung kita. Artinya apa?
dalam berpandangan hidup kita harus melihat secara persepsi, kita harus mendengar dengan asumsi, tapi juga dirasakan lewat hidung di dalam diri kita agar masuk ke dalam hati, dalam jiwa, dirasakan terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jadi tidak asal menghakimi, tidak asal memberikan sebuah penilaian di situ. Maka di saat kamu sudah bisa melihat, mendengar dan merasakan, maka kamu akan masuk di indera keempat bernama mulut untuk berucap. Tentu ucapannya akan menjadi nilai luhur dengan ucapan yang bijaksana. Tidak asal, tidak asal melihat, tidak asal mendengar ya kan. Tapi apa yang dia ucapkan sudah melalui proses indera-indera ditampung, dirasakan menjadi nilai dalam kita berperilaku. Nah, terus masuk ke indera kelima, yaitu ada yang namanya kemaluan ya. Kemaluan ini digambarkan sebagai wujud dari cinta kasih. Cinta kasih. Ya, cinta kasih inilah wujud yang ada di dalam diri Sang Pencipta kita dengan bahasa Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Tanpa ada wujud rasa cinta kasih tidak mungkin lahir dalam diri kita. Tidak akan lahir Pak Edi dan juga Mas Kunjung dan juga kehidupan yang lainnya. Jadi cinta kasih Gusti dunungnya ada di alat kelamin masing-masing sebagai dunungnya perasaan. Jadi tidak asal. Jadi misalkan kita dengan garwo di dalam rumah saling mencintai, saling mengasihi sampai menumbuhkan wujud anak ini sebagai penggambaran perasaan kita berdua, maka harus digendong, diemong sampai ditunungi perasaannya menjadi orang yang mulia. Tidak asal kemana-mana, tidak asal diacar kemana-mana. Yang terakhir ada indera keenam atau lubang, ini adalah merupakan lubang yang ke-9 ya. Tapi dalam susunan memang karena ada 2 mata, 2 telinga, 2 hidung ya kan. Ada kemaluan, ada dubur, ini menjadi lubang yang ke-9 ya kan. Dubur ini menggambarkan tentang lebur dening pangastutine rasaning Gusti atau menggambarkan tentang lilolan legowo. Apapun yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan, kamu makan, kamu minum, kamu keluarkan di depan sampai terlebur sampai keluar di belakang, semua menjadi satu muara kehidupan. Kita nggak bisa melihat ini makanan roti, ini nasi, ini jagung, ini sate, ini minuman beralkohol, ini minuman jam-jam atau minum, semuanya menjadi satu setelah keluar dari belakang menjadi nilai luhur bernama keikhlasan. Atau lilolan legowo itu sendiri. Di saat udah keluar, kita nggak akan pernah di mana kamu mengeluarkan, bentuknya seperti apa, dan jam timing mana, kamu tidak akan pernah mengingatnya. Itu halnya sama seperti Tuhan menciptakan kehidupan di alam duniawi. Oh, itu berarti kayak ilmu ikhlas ya? Ya, ilmu ikhlas, ya kan. Itu menggambarkan tentang indera pada tubuh kita untuk mengenal rasa sejati di dalam diri kita. Rasa sejati, rasa hidup dalam tubuh. Hingga mampu menggugah kesadaran jiwa di dalamnya menjadi sejati yang rasa. Sejati yang rasa siapa ini? Sang Penciptamu. Ya kan? Jadi kalau kita ulas dari atas tadi, bahwa mata menggambarkan tentang kepercayaan atau persepsi, telinga menggambarkan tentang keyakinan atau asumsi, hidung menggambarkan tentang perasaan jiwa yang dalam, ya kan, mulut menggambarkan kebijaksanaan, kelamin welas asih, dubur lilolan legowo. Nah, bagaimana kita setelah mengenal diri pribadi dengan komponen alat indera ini untuk bisa mengenal Sang Penciptamu? Sinau ini dibalik. Namanya nyungsang bawono balik. Belajarnya dari belakang bergantian. Apa ini? Dari ilmu keikhlasan ini. Dari dubur dulu, lilolan legowo. Gusti itu menciptakan seluruh alam seisinya ini dengan perasaan ikhlas, tanpa pernah meminta kembalian, tanpa pernah minta disembah, tanpa pernah meminta penghormatan apapun terhadap apa yang dia ciptakan. Baik mulai dari mikroba sampai gunung yang tinggi, Tuhan menciptakan dengan perasaan lilolan legowo. Keikhlasan itu tadi. Betul. Kita sebagai manusia kalau ingin mengenal Tuhan lebih dekat ya harus menggunakan dasar keikhlasan terlebih dahulu. Nompo terhadap keadaan yang saat ini kita rasakan. Apapun yang kita apapun kondisinya. Betul. Kondisinya. Kita harus menerima seadanya dulu agar kita bisa mengenal rasanya Sang Pencipta. Terus memunculkan perasaan syukur yang tinggi terhadap anugerah hidup, apapun kondisimu, baik sedang susah, senang maupun gembira dan bahagia. Muncul perasaan welas asih atau cinta kasih
Terima kasih Tuhan atas hidup karunia yang penuh keberkahan. Ya kan? Iya, iya. Kan naik belajar di alat kelamin yang menggambarkan tentang cinta kasih. Cinta kasih tadi. Akhirnya kita naik di penggambaran mulut tentang kebijaksanaan. Jadi kita nggak asal ucap. Benar-benar dunungi perasaan Gusti yang penuh dengan lilo legowo, cinta kasih dan bijaksana terhadap melihat objek-objek di alam semesta. Kita tidak diguna sebagai manusia yang sempurna. Tanpa adanya hewan tumbuhan kita nggak bisa hidup. Bagaimana kita mau makan kalau nggak ada tumbuhan? Bagaimana kita memiliki energi kalau tidak ada hewan? Ya kan? Kesemuanya melengkapi dari unsur hidup sendiri. Dan yang tingkatan paling akhir adalah belajar tentang hidung, telinga, dan mata, menggambarkan tentang keyakinan dan kepercayaan kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi sebenarnya bicara ketuhanan itu sendiri, keyakinan kepercayaan tidak di pola awal, tapi di akhir. Karena kita lebih berekspresi tentang rasa ketuhanan pada diri kita. Tidak dipacu tentang kamu harus yakin, kamu harus percaya dulu kan gitu ya kan. Nak kang anu kok ngene, nak kang ngene kok anu kan gitu. Tapi dimulai dari lila lanegawa dulu. Karena Tuhan tidak perlu dipercaya, tidak perlu diyakini dalam bentuk objek. Karena percaya udah otomatis. Rayu karmu kan gitu dari Tuhan sendiri. Karena udah otomatis tertransit dengan bahasa jiwa di dalam diri kita ini. Tanpa harus diminta untuk meyakini dan percayai, kita sudah utuh sepenuhnya. Gusti Kamu Suci menyertai di dalam laku kehidupan kita. Bagaimana pemirsa di rumah? Sudah mumetkah apa belum? Ya, yang ada Iki sing di channel sopor, sing di channel channel sopor. kue. Lah yo rek Aku ngomong. kan sidik-sidik kayak nganu dulu Mas De karo pemirsa. Ibu ya, Oke. ibu ya. Pemirsa, maknanya sangat dalam. Jadi kadang kita terjebak dalam retorika harus hafal ini, harus membaca wah buku tebal. Sebenarnya hanya dengan ngaji kitab teles tadi saja. Betul. Diri sendiri. Diri sendiri tadi sendiri. wis. Ya tadi welas AC esensinya kan gitu. Betul. Urip damai iki nek ganti mungsuh kan gitu Ya, ya. betul. Kan gitu. Tapi setelah ini Bade, setelah kita mengenal konsep kitab teles pada tubuh kita yang kita bawa kemana-mana, akhirnya memantik rasa dalam jiwa untuk berekspresi di situ. Tentang apa? Tentang rasa syukur terhadap Sang Penciptanya atau ketuhanan itu. Sehingga memunculkan tulisan-tulisan. Bisa menjadi kidung, menjadi sastra, menjadi buku, menjadi kitab-kitab suci, ya kan? Yang intinya hasil dari perasaan jiwa yang dalam kepada Sang Penciptanya. Ekspresi ya, mengekspresikan itu ya. Berarti benar dari awal ngomong. Iya. Kenalilah dirimu. Iya. maka Betul engkau akan sekali. mengenali Tuhan. Berarti aku bener. Ya benar tuh. Tuce. Baik pemirsa, ini jangankan pemirsa di rumah, kita sendiri mumet ini karena tidak mudah untuk memahami hal-hal yang baru kan gitu. Tapi ketika kita memiliki jiwa yang terbuka, memiliki niat yang baik, insya Allah nanti kita akan dapat petunjuk. Amin. Kan gitu. Betul. Dan ini Bang Edi, ini yang dinamakan sebagai kitab ajaran budi. Budi ya. Ya, kitab ajaran budi ini dicari orang seluruh dunia loh, ya kan? Seperti apa sih wujud kitabnya? Karena dia berekspresi tentang kitab yang kering atau dibaca lewat buku. Ya. Yang nyatanya budi itu tidak dibaca lewat buku, tapi lewat perilaku. Tanpa lewat perilaku kita tidak akan pernah mengerti budi pekerti yang luhur. Ya. Maka dari itu mengenal diri pribadi secara utuh dengan jiwa yang suci dari Yang Maha Penciptanya, maka menjadi budi pekerti yang baik, dan ini akan bermanfaat terhadap kehidupan yang lainnya. Ini yang perlu kita sampaikan Kata kepada kuncinya kan bermanfaat bagi kehidupan. betul. yang lainnya. Urip kan bisa nguripi. Nah, urip kudu urup ya kan. Nah, urip tuh bisa urip. Oke. Baik pemirsa, masih banyak ribuan materi kalau bicara dengan Prof. Ini ya. Beliau juga penulis, ya filsafat filsuf otodidak. Iya. Mungkin otodidaknya ya karena perilaku yang baik, niat yang baik, akhirnya mendapat hidayah lah, mendapat petunjuk-petunjuk sehingga bisa disebarluaskan atau dibagikan ya kepada pemirsa, kepada kita dan syukur bermanfaat buat teman-teman semua di pengikut channel YouTube Edi Selalu Di Hati. Betul sekali. Sampai ketemu, sampai jumpa. Tulis kolom komentar mungkin pengen kupasan materi tentang apa kan gitu ta. Nanti kasih nomor biasa ya. Bisa request nanti bisa. Atau kami persilakan untuk ketemu langsung di Candi Joglo. Betul sekali. Ini wisata budaya, wisata religi juga wisata
Komplit. Edukasi komplit ya. edukasi. Wisata ngopi juga Iya, ada di situ. betul. Silakan datang, tidak jauh tempatnya. Bagi yang di luar Jawa, ini di daerah Gerobokan, Jawa Tengah tempatnya Jawa ya. Tengah. Ya. Pantau terus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu.